Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update lagi aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk ke Slik OJK atau BI Checking bulan Desember 2022. Masuk ke Slik OJK atau BI Checking ini menjadi salah satu resiko ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Namun kalian tidak perlu khawatir karena tidak semua aplikasi-aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke Slik OJK ya. Dan biasanya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang masuk Slik OJK itu adalah aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang bekerja sama dengan pihak bank ataupun bank digital. Jadi nanti ketika masuk ke Slik OJK itu atas namanya bukan aplikasi pinjaman online tersebut lagi ya, namun atas nama bank digital atau bank yang bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke Slik OJK. Lalu bagaimana? Kenapa aplikasi pinjaman online legal masih ada yang tidak masuk ke Slik OJK? Alasan pertamanya adalah bisa saja untuk aplikasi pinjaman online legal itu, untuk tenor dan juga potongan adminnya biasanya itu cukup besar ya, jadi mereka tuh tidak masuk ke Slik OJK. Biasanya itu untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang tenornya cepat di bawah 1 bulan ya. Dan untuk potongan admin ketika melakukan pencairannya itu juga cukup besar, dan biasanya tuh aplikasi-aplikasi seperti itu memang tidak masuk ke Slik OJK. Dan hal lainnya yang membuat aplikasi pinjaman online tersebut tidak masuk Slik OJK adalah aplikasi pinjaman online tersebut itu tidak bekerja sama dengan pihak bank ya. Jadi aplikasi pinjaman online legal tersebut tidak masuk Slik OJK atau tidak melaporkan ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Lalu aplikasi-aplikasi apa saja nih yang tidak masuk Slik OJK per bulan Desember 2022? Berikut adalah list aplikasi-aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Bantu Saku. Nah, untuk aplikasi Bantu Saku ini sejauh ini tidak masuk ke Slik OJK ya, atau tidak melaporkan ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi Bantu Saku, jangan khawatir data kalian itu akan masuk ke Slik OJK ya, karena sejauh ini untuk aplikasi Bantu Saku ini tidak masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Klik Kami. Untuk aplikasi Klik Kami juga sama nih, aplikasi Klik Kami ini tidak masuk ke Slik OJK ya, atau tidak melaporkan nasabahnya ke Slik OJK ketika nasabah tersebut mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang selanjutnya ada aplikasi Modal Nasional. Nah, aplikasi Modal Nasional ini salah satu aplikasi yang sering banyak ditanyakan nih oleh para subscriber saya ya, apakah aplikasi Modal Nasional ini masuk Slik atau tidak. Jawabannya adalah untuk aplikasi Modal Nasional ini tidak masuk Slik OJK ya, dan untuk di lapangan dari aplikasi Modal Nasional ini juga sejauh ini belum ada ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi nih yang mungkin sekarang mengalami musibah keterlambatan atau gagal bayar, kalian gak usah panik akan masuk ke Slik OJK ataupun didatangi oleh DC lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi Cairin. Untuk aplikasi Cairin juga sama, aplikasi ini tidak masuk ke Slik OJK ya, atau tidak melaporkan nasabahnya ke Slik OJK ketika mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang selanjutnya adalah aplikasi yang sering banyak ditanyakan juga, ini ada aplikasi Pinjam Yuk. Nah, untuk aplikasi Pinjam Yuk ini juga sama, tidak masuk ke Slik OJK. Nah, yang selanjutnya ini salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer, yakni aplikasi KTA Kilat. Aplikasi KTA Kilat juga sama nih, tidak masuk ke Slik OJK ya. Nah, yang selanjutnya tidak kalah populer dari KTA Kilat nih, ada aplikasi Uku. Nah, untuk aplikasi Uku juga sama, ini tidak masuk ke Slik OJK ya. Namun untuk penagihan di aplikasi Uku ini sedikit gencar ya, karena biasanya tuh baru telat 1 hari saja itu untuk penagihannya tuh biasanya sering banyak ya setiap harinya, mulai dari pesan WhatsApp dan juga telepon ya. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Uku, mungkin dikuatin mental saja ya, karena untuk penagihan-penagihannya cukup rajin di aplikasi Uku. Selanjutnya ada aplikasi Cashpro. Untuk aplikasi Cashpro juga sama, sejauh ini tidak masuk ke Slik OJK atau tidak melaporkan ke Slik OJK ketika nasabahnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredinesia. Nah, untuk aplikasi Kredinesia juga sama ya, tidak masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ini ada aplikasi KTA Mudah. Nah, untuk aplikasi KTA Mudah juga sejauh ini sama, tidak masuk ke Slik OJK ya. Dan yang terakhir ada aplikasi Danapix. Nah, ini salah satu aplikasi pinjaman yang cukup populer juga nih. Banyak yang melakukan peminjaman atau pengajuan pinjaman di aplikasi Danapix ini. Dan untuk aplikasi Danapix juga sama nih ya,
tidak masuk ke Slick OJK atau tidak melaporkan nasabahnya ke Slick OJK ketika mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah guys, inilah dia aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang tidak masuk Slick OJK per bulan Desember 2022. Sebagai tambahan, untuk aplikasi-aplikasi ini juga sampai saat ini tuh belum memiliki DC lapangan ya. Kalaupun ada yang memiliki DC lapangan, mungkin hanya baru di daerah Jabodetabek saja, dan itu juga masih random ya. Namun kebanyakan dari aplikasi-aplikasi ini sejauh ini belum memiliki DC lapangan, atau DC lapangannya tidak akan ada yang datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, jadi buat kalian nih yang mungkin sekarang sedang mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini, kalian bisa sedikit tenang ya, karena sejauh ini untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal ini tidak masuk ke Slick OJK atau tidak melaporkan nasabahnya ke Slick OJK ketika nasabah tersebut mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan untuk DC lapangan dari aplikasi-aplikasi ini juga sejauh ini belum ada ya. Apalagi yang berada di luar Jabodetabek itu dipastikan tidak ada DC lapangannya, dan kalian bisa sedikit tenang ya, karena ketika kalian mengalami gagal bayar, kalian tidak akan didatangi dengan yang namanya DC lapangan. Buat kalian yang memang belum siap untuk membayar tagihan kalian, atau mungkin kalian belum bisa menyisihkan uang untuk membayar tagihan kalian, kalian mulai sekarang bisa sedikit tenang ya. Dan kalian juga jangan pernah gampang takut atau panik ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Karena semua itu hanya getrakan saja dari mereka atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya agar nasabah tersebut cepat-cepat membayar tagihannya. Dan itu adalah salah satu tugas dari DC online dari aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.